Dulu guys, sini guys. Tadi berapa habis singkatannya? Yang bayar sama kamu kan? Iya. Udah janji bayar. Makasih ya Pak ya. Dia berkah ya Pak. Amin. Dari kisruhnya permasalahan donasi Agus ini, kita bisa ambil banyak pelajaran. Seandainya pada saat Mbak Nopi mengadakan open donasi itu, Mbak Nopi tidak mencantumkan rekening Agus, tapi yang dicantumkan adalah rekening yayasan, mungkin permasalahan ini menurut saya tidak akan terjadi ya. Tapi mungkin karena Mbak Nopi ini orangnya percaya saja dan niatnya sangat baik, jadi tidak pernah terpikir ini akan menjadi masalah. Kali ini mari sama-sama kita simak bagaimana tanggapan dari para pakar hukum tentang permasalahan donasi Agus ini. Orang kalau udah donasi harusnya ya sudah diikhlaskan saja gitu Bang. Kenapa mungkin harus ada petisi untuk dikembalikan lagi? Saya mengatakan kalau saya sebagai Nopi kecewa juga Nopi. Boleh-boleh saja kok. Ini kan pendapat mereka. Makanya saya bilang inilah aku bilang di beban di mori. Saya sebagai Nopi kecewa juga. Saya untuk memberi pengobatan kok kamu pakai untuk ini. Sah. Iya. Boleh aja Nopi mengatakan itu. Nah ini dari kuasa hukumnya Agus nih. Siapa ingin Bang Farhat nih. Ingin mengaudit yayasan Nopi. Gimana Bang pendapat Abang? Setuju atau tidak setuju? Bang Farhat. Bang Farhat ini CS saya itu. Teman saya. Itu kan pendapat Bang Farhat. Saya kalau Nopi minta bantu sama saya untuk kasus saya siap. Nah, saya pernah dapat sama Bang Farhat. Kasih tahu sama Nopi. Nah, Nopi bisa bantu. Ini tapi melihat Bang Farhat mau mengaudit yayasan Nopi gimana sih? Mengaudit yayasan Nopi. Ya. Bang Farhat sebagai apa? Nah itu kan sebagai kuasa hukumnya apa Agus, mau mengaudit? Sebagai kuasa hukumnya Agus. Boleh nggak kan itu loh? Apa mau audit ya kayak itu apa kan itu loh? Nggak ada wewenang. Nggak usah gentar Nopi. Hubungi saya Nopi. Nggak ada wewenang Farhat Abbas. Tapi kan Nopi juga merasa kecewa Bang dilaporkan. Yayasan Bang itu sah-sah aja gak sih kalau kecewa? Maka saya bilang tadi sangat-sah. Cuma saya sudah peruntukan. Apa? Kan saya bilang kan kembali lagi ini saya bilang lebih condongnya hanya beban di moral. Moral ini lebih condong ke moral. Sekarang saran saya tidak ada jalan lain sekarang antara si Nopi sama si Agus ketemu berdiskusi. Ya itu berdamai. Mohon maaf pada Nopi apa sampai dicari jalan keluar. Yang ini kan peruntukannya itu kan adalah untuk pengobatan, berarti dipakai untuk pengobatan. Walaupun uang itu sudah terkirim masuk di rekeningnya itu sama. Berarti dari Abang nih bisa dibilang ini jalan damai untuk miskomunikasi ini adalah baik. Damai. Menurut saya damai. Daripada saling lapor-melapor. Itu daripada saya melapor ini lebih baik ada jalan damai. Tetapi kalau memang mau saling lapor-melapor, mau memang proses hukum ya, saya siap mendampingi Nopi. Nah, mungkin terakhir Bang nih pesannya seperti apa terkait kasus ini kan masih kisruh banyak ramai di kalangan netizen juga gitu. Terakhir pesannya terkait kasus ini gimana sih? Ini selalu kasus ini pembelajaran bagi kita. Kalau pemberian orang tujuannya untuk itu, manfaatkan untuk itu. Kalaupun lebih sebenarnya, kalau mau lebih bagus lagi, laporkan kepada pemerintah. Kalau uang ini masih ada lebih, itu lebih bagus. Selain itu ada lagi Bang? Itu aja, ini pelajaran bagi kita. Oke. Betul. Jadi untuk kali ini saya memang sedikit agak berbeda pandangan ya dengan Bang Hotman Paris. Bahwa ada juga yang mendm saya, apakah uang yang telah diterima oleh Agus yang didonasikan ini sudah menjadi miliknya Agus? Nah ini pendapat saya kebetulan agak berbeda. Nah menurut saya uang yang sudah diterima oleh Agus ini ya, yang sudah didonasikan ini belum berarti milik Agus 100% karena ada persyaratan yang melekat terhadap penggunaan uang tersebut. Nah jadi uang tersebut benar ya ditransfer ke rekening Agus, tetapi ada persyaratan yang melekat atas penggunaan uang tersebut, sehingga
Novi selaku ketua yayasan berani menguasai uang tersebut. Kenapa? Karena sah ya, Novi sebagai ketua yayasan menguasai uang tersebut. Nah, dengan maksud bukan untuk memiliki, tapi mengawasi penggunaan donasi tersebut. Nah, jadi artinya ya ketika uang itu sudah diterima oleh Agus, ada ya kewajiban yang melekat atas penggunaan uang tersebut. Nah, inilah yang saya katakan tidak mutlak milik Agus karena ada persyaratan penggunaan di situ. Apa persyaratan yang melekat di dalam penggunaan uang tersebut? Ialah donasi itu wajib digunakan untuk penyembuhan matanya dan lain sebagainya. Tapi jika itu digunakan untuk berbeda pada saat perjanjian awal ya terhadap ketua yayasan atau Novi yang selama ini membantu agar donasi itu bisa berjalan lancar, nah ini yang harus dijalankan. Saya advokat Dr. Toga Situmorang terkait kisru antara Novi dengan Agus seharusnya tidak harus sampai sejauh ini. Karena di awal itu kan antara mereka berdua tujuannya untuk membantu pengobatan Agus. Dan kalau masalah dana yang dikatakan oleh beberapa pengacara itu sudah dana miliknya Agus, ini salah kaprah. Kalau miliknya Agus itu adalah kalau kita bekerja, dapat uang, dapat upah, itu milik kita. Kita mau ngapain kek? Nggak ada orang bisa mengkomplain, nggak ada orang bisa mempeta komplain. Tapi kalau dana ini terkumpul dari dana masyarakat, itu adalah dana masyarakat yang dititip kepada Agus. Sekali lagi ya, dana masyarakat yang dititip kepada Agus untuk Agus pergunakan bagi kepentingan matanya. Jadi salah kalau ada pengacara bilang dana yang sudah masuk ke Agus itu secara hukum milik Agus. Agus mau berbuat apa itu diperbolehkan. Ini kan penyesatan namanya. Sehingga dana itu diminta pertanggungjawaban. Nah, dana sebagian sudah dikembalikan kepada Novi dan diharapkan Novi menanti kelanjutan daripada pengobatan Agus. Nah, harusnya Agus jangan terprovokasi dari hal-hal yang ataupun orang-orang lain malah melaporkan Novi ke Polda Metro Jaya. Nah, kalau sudah sampai sejauh ini ya kita tinggal tunggu aja perkembangan di Polda Metro Jaya. Dan kalau ada orang lain minta audit yayasannya Novi, ini salah besar. Karena apa? Tidak ada kausalitas, tidak ada legal standing dari orang-orang pribadi untuk mengaudit yayasan daripada miliknya Novi. Karena yang namanya yayasan itu sudah berbentuk badan hukum. Dan kalau memang diaudit, itu ada yang meminta adalah negara terkait memang hal-hal misalnya pajak dan lain-lainnya. Kalau memang seseorang misalnya Agus atau kuasa hukumnya minta diaudit itu si yayasannya Novi, itu salah kaprah, itu salah, tidak boleh begitu. Nah, intinya sekarang adalah Agus, kalau kamu masih ingin adanya hal-hal yang baik di dalam kehidupan kamu ke depan, kenapa kamu nggak mau berdamai dengan hatimu? Kenapa kamu nggak mau coba bermusyawarah dengan Novi? Sehingga tidak usah memperlebar sampai masuk ke ranah hukum, ke ranah laporan polisi. Cabut laporan polisi, berdamai dengan Novi, dan bicara baik-baik sehingga tidak ada lagi polemik masalah hukum. Karena untuk masalah hukum, siapapun yang menang itu akan jadi abu, yang kalah akan menjadi debu. Damai itu indah. Itu pesan saya. Saya advokat Dr. Togar Situmorang berharap dan selalu menjadi juru damai, bukan membuat masalah atau menciptakan satu masalah. Shalom. Mantap, Pak. Sudah diberikan, mau ditarik lagi nggak bisa. Kenapa? Karena itu sudah menjadi haknya si Agus. Kecuali ada satu perjanjian ketika Novi mau mentransfer uang atau memberikan donasi itu, ada satu perjanjian yang dibuat. Gus, saya kasih uang ini untuk berobat mata kamu ya.
Kalau seandainya kamu pergunakan ini bukan untuk berobat mata kamu dan kamu salah menggunakan uang ini, kamu malah pakai beli emas, beli tanah, beli rumah, bagi-bagi uang ini ke orang lain, maka saya minta maaf, uang ini saya harus tarik kembali. Nah, karena mungkin Novi kan dia menjaga juga nama baik dia ya. Iya. Karena dia yang meminta uang ini. Makanya dia ingin supaya jangan sampai nama yayasan dia jelek, kan seperti itu. Iya, Tapi betul. kalau bicara soal undang-undang, uang yang sudah dikasih ke Agus itu nggak bisa ditarik lagi karena nggak ada perjanjian yang barusan saya ngomong. Harusnya ada pembicaraan di depan, dan hukum itu harus jelas. Hukum positif itu tidak mengenal asumsi, jadi harus ada hitam di atas putihnya, harus ada perjanjiannya, sehingga ketika misalnya sudah ada perjanjian terus Agus melanggar perjanjian itu, Novi berhak untuk tarik kembali uang itu. Mungkin Mbak Novi tidak menyangka bakal akan terjadi permasalahan seperti ini sehingga tidak ada persyaratan atau perjanjian di atas kertas. Kira-kira begitu sih menurut saya. Oke Bang Sunan, tanggapannya Bang melihat kasus donasi Agus dan Novi nih Bang, sama-sama lagi kisruh nih Bang, seperti apa pandangan Bang Sunan? Ya, yang pasti saya pertama Bang Sunan Kalijaga. saya prihatin ya atas apa yang dialami oleh Agus. Ya. Namun demikian di sini ada seseorang yang bernama Novi, di mana Novi mempunyai niat yang baik ya untuk bisa dapat membantu Agus. Lalu infonya Agus itu sudah mendapatkan ya, dana dari apa ya istilahnya penggalangan dana yang dibuat oleh Novi. Nah itu pun juga langsung ke atas Rekening. nama atau rekening daripada Agus. Iya. Itu info yang saya lihat dari pemberitaan. Lalu ya dana yang terkumpul tersebut sebesar sekian jumlahnya sampai miliar itu sudah diterima oleh Agus karena memang si para penyumbang itu kan diarahkan semua ke rekening pribadinya Agus. Iya, langsung ke rekening Agus. Lalu Agus infonya diduga menggunakan dana ya hasil dari penggalangan untuk berobat matanya Agus itu diduga dipergunakan untuk keperluan lain. Ya, sehingga Bukan diduga lagi Bang, menjadi satu sudah masalah, ada buktinya. dan infonya disuarakanlah oleh Novi. Ya. Namun demikian, saya juga mendapatkan informasi dan kalau memang ini benar, saya sangat menyayangkan kalau Agus sampai membuat laporan terhadap Novi sebagai terlapor dengan dugaan kasus pencemaran nama baik. Ini sangat saya sayangkan. Alangkah lebih baiknya ya miskomunikasi ini semua duduk bersama ya bicara secara kekeluargaan, masing-masing memberikan penjelasannya. Saya rasa nggak perlu sampai masuk ke ranah hukum. Iya, seharusnya nggak perlu. Saya sebagai masyarakat dan praktisi hukum tentunya juga tidak berharap persoalan ini menjadi kasus hukum. Saya menyarankan kepada para pihak ya yang bisa duduk bersama membicarakan kesalahpahaman ini semua agar supaya ini bisa jadi kembali baik sesuai dengan niatnya orang-orang yang sekian banyak orang yang menyumbang. Itu sih harapan saya. Oh, jadi ini video setelah pulang dari podcast Uya Kuya ya, katanya nih. Dari captionnya ini. Semangat terus. Nih, Bang Erdilau dan juga Bang Farhat. Agus bersama keluarganya ya. Ya. Yang dukung orang pintar semua ya. Yang dukung Agus orang pintar semua katanya. Makin besar kepala nih Semangat. Banyak si istighfar. Agus.
Bismillah. Kita pidanakan yang menyebarkan kamu. Oke teman-teman, pulang dari podcastnya Mas Uya Kuya. Kita juga mau prepare mau. Tapi pulang, belum ya. tayang ya ini. Belum tayang lagi di podcastnya Uya Kuya. Pokoknya yang di medsos biar RLO bantu Mas Agus. Ya. Mas Agus yang tabah ya, jangan banyak pikiran. Bismillah. Nanti kita sama-sama berkabar. Nanti di jalan. Ini Bapak ya. Kadelau ada selalu membela Agus. Bapak orang paling hebat. Terima kasih banyak. Amin. Manis banget kata-kata Agus. Dadah Mas Agus. Terima kasih buat semuanya. Yo Bapak, MLB. makasih banyak ya. Yo, hati di jalan. Yo. Itu yang nyenyak ya. Honda Indi Jaya Pak, Karang Tengah. Banyak istighfar Mas Agus. Meskipun ini tayamum aja sholatnya. Ya. Terima kasih. Yuk sama-sama saudaraku. Sabar ya. Oke, bismillah. Ya. Dari semua video tanggapan para ahli hukum tadi, menurut saya sepakat semuanya menyarankan untuk berdamai dan tidak perlu adanya sampai dibawa ke ranah hukum. Tapi di sini seperti di video terakhir tadi yang kita lihat adalah si Agus beserta kuasa hukumnya baru saja keluar dari atau selesai dari podcastnya Uya Kuya. Entah apa yang dibicarakan di podcastnya Uya Kuya karena belum tayang, jadi saya belum mendengarkannya atau melihatnya. Bagaimana guys tanggapan Anda semuanya? Apakah setuju dengan pendapat para ahli hukum tadi? Lebih baik Agus ini benar-benar membicarakan dengan teknopis sehingga ada perdamaian satu sama lain dan tidak ada lagi menimbulkan kekisruhan di publik atau di media sosial. Silahkan berikan tanggapan Anda sebanyak-banyaknya di dalam komentar. Mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.